ilustrasi anak dengan sensory processing disorder. Jadi kalau untuk dia kontaknya atau fokusnya, dia kurang bisa fokus dan kurang bisa konsentrasi karena seperti terlalu banyak hal-hal yang mendistract ya, atau mengganggu gitu, mengganggu dia untuk bisa konsentrasi. Kenapa? Karena dia mungkin terlalu sensitif gitu, atau bahkan dia tidak sensitif sama sekali, jadi disuruh dipanggil, dilakukan diminta untuk melakukan suatu instruksi, dia juga tidak bisa karena dia tidak aware gitu ya. Terus mungkin dari kepala dia merasa dia sangat takut atau sebel gitu ya, kalau misalkan rambutnya dicukur, kan biasanya ada suara-suara dari mesin ininya ya, kan ada mesin yang cukuran yang dia berisik ya, atau dia nggak suka dikeramasin, atau bahkan tidak suka untuk disisir gitu. Jadi mungkin responnya berlebihan ya. Jadi mungkin anak-anak ada kan yang memang anak-anak itu intinya kan pada setiap stimulus yang baru pasti anak-anak akan cenderung lebih bukan takut ya, cemas, saya diapain nih, misalkan saya rambutnya pertama kali dicukur atau digunting di barbershop gitu ya, anak laki-laki ya, dia mungkin awalnya juga takut gitu, ini apaan, mau diapain kepala saya, rambut saya gitu. Tapi kalau pada SPD dia itu akan berlebihan responnya. Kalau pada anak yang mungkin tidak ada SPD, berikutnya dia juga sudah tahu, oh iya saya sudah adaptasi dengan lebih baik. Tapi mungkin kalau pada SPD dia tidak bisa mengatasi atau beradaptasi dengan kondisi itu walaupun sudah berulang-ulang gitu ya. Terus kemudian untuk taktilnya atau indera perabanya, dia kadang-kadang tidak aware untuk nyeri tertentu atau sentuhan tertentu gitu ya, atau bahkan malah dia terlalu sensitif gitu. Jadi misalkan ada yang dicubit tuh nggak sakit gitu, tapi ada juga yang dia kalau tangannya kotor dikit dia sangat akan terganggu, minta cepet-cepet untuk dicuci tangannya seperti itu ya. Kemudian juga pendengarannya juga dia memang memiliki pendengaran yang selektif gitu ya. Jadi pada satu sisi dipanggil susah sekali, tapi kalau dia dengar suara misalkan di TV yang dia suka gitu ya, dia akan langsung pergi ke arah TV tersebut ya. Slide maaf ya. Nah terus kemudian sama seperti ini juga nih sama, jadi dia juga kalau makan juga pilih-pilih ya, tekstur tertentu gitu ya. Dan kadang-kadang dia juga akan merasa dia sebel ya, taktil kalau pakai baju tuh nggak suka pada tekstur untuk baju tertentu seperti itu. Mata juga bisa sensitif sekali terhadap suatu sinar, tapi kadang-kadang ada juga anak yang malah mencari gitu ya, suka dia lihat untuk suatu benda-benda yang berwarna-warni gitu ya, dia selalu akan seneng gitu ngelihat. Jadi bisa sangat opposite atau berbeda sekali responnya. Dan yang terakhir ini mungkin dia memiliki koordinasi yang tidak baik ya. Jadi karena tadi kan yang dia motor postural kontrolnya kurang baik ya gitu. Cuman satu lagi, ada juga yang ternyata dia bisa juga anaknya malah tidak bisa mendiskriminasikan suatu stimulus, malah dia akan kayak keberanian nih, anak saya kok berani banget ya dok ya, loncat-loncat dari ketinggian, manjat-manjat gitu, karena dia tidak bisa mendiskriminasikan stimulus dari luar, kalau ini nih bahaya gitu, kalau ini sebenarnya tinggi seperti itu. Jadi memang antara dua itu, jadi responnya berlebihan atau kurang.